Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nabdiarani, mahasiswi Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Hubungan Antarmuka dan Kualitas Informasi Ulasan Daring pada Niat Beli Konsumen. Pada kesempatan ini pula, saya dibimbing oleh Bapak Dr. Syahid Susilo Nugroho MSI sebagai dosen pembimbing saya. Saya juga menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak dan Ibu penguji yang menjadi penguji dalam ujian tesis kali ini. Saya akan memulai penjelasan studi saya dengan menjelaskan latar belakang dari studi ini. Transisi perubahan transaksi dari luring menjadi daring, belanja daring telah dimulai di Indonesia sejak tahun 1996. Dengan perkembangan teknologi yang semakin signifikan, situs maupun aplikasi belanja daring di Indonesia mulai menjamur di Indonesia dan menamai diri mereka sebagai lokal pasar daring atau yang lebih dikenal sebagai e-marketplace. IDEA atau Asosiasi E-commerce di Indonesia mencatat bahwa terdapat 62 perusahaan lokal pasar daring yang tergabung sebagai bagian dari IDEA per bulan Januari 2023. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022, lebih tepatnya Januari 2022, di mana hanya terdapat 52 perusahaan lokal pasar daring yang menjadi bagian dari IDEA. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kompetisi yang sangat ketat di antara perusahaan lokal pasar daring di Indonesia. Di sisi lain, data dari Global Web Index di tahun 2019 mencatat bahwa Indonesia terhitung sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi situs dan aplikasi perdagangan daring dan lokal pasar daring tertinggi di dunia. Studi yang dilakukan oleh iPrice dan ANIM menyatakan hasil yang sama, di mana Indonesia menempati peringkat pertama dengan sesi penggunaan aplikasi belanja daring tertinggi di wilayah Asia Tenggara, dan data lain dari Bank Indonesia di tahun 2021 menyatakan bahwa adanya kenaikan transaksi belanja daring dari 110,96 triliun rupiah hingga 252 triliun selama periode tahun 2018 hingga akhir tahun 2020. Dan tren ini, jumlah kenaikan transaksi ini diperkirakan akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Data dari Kredivo dan Katadata di tahun 2021 menyatakan bahwa generasi milenial dan generasi Z mendominasi sebesar 85% transaksi belanja daring di tahun 2019. Namun di tahun 2020, tren ini bergeser di mana generasi sebelum atau pendahulu sebelum generasi milenial dan Z mulai mengadopsi penggunaan aplikasi maupun situs belanja daring di Indonesia. Data lain dari Gatra di tahun 2021 dan Google Index di tahun 2017 menyatakan bahwa produk skincare ataupun produk perawatan kulit menjadi produk favorit yang paling sering dibeli dan dicari melalui lokal pasar daring. Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi pergeseran perilaku konsumen di Indonesia. Selanjutnya, dengan semakin banyaknya lokal pasar daring di Indonesia, hal ini meningkatkan kompetisi antara perusahaan lokal pasar daring di Indonesia untuk menarik niat beli konsumen untuk berbelanja melalui lokal pasar daring mereka. Oleh karena itu, perusahaan lokal pasar daring selalu berusaha untuk mengembangkan aplikasinya dengan mengembangkan kualitas antarmuka yang semakin baik dan fitur ulasan daring yang semakin baik pula untuk menarik niat beli konsumen. Kualitas antarmuka menawarkan kemudahan dan fleksibilitas transaksi sebagai keunggulan utama dari belanja daring. Studi lain menyatakan bahwa kualitas antarmuka memiliki peran vital dikarenakan kemampuannya untuk dapat memengaruhi aspek afektif dan kognitif di dalam benak konsumen. Konsumen akan cenderung untuk mengurangi niat pembelian mereka apabila dan berpindah ke aplikasi maupun situs perdagangan maupun lokal pasar daring lain apabila sulit bagi calon konsumen untuk memahami dan menggunakan fitur antarmuka untuk melakukan dan mengakomodasi aktivitas belanja daring mereka. Selanjutnya, di sisi lain, ulasan online atau ulasan daring telah menjadi fokus studi pemasaran dalam beberapa tahun terakhir. Ulasan daring memungkinkan adanya keterlibatan antara konsumen aktif dan konsumen pasif. Studi yang dilakukan oleh Williamson et al. Di tahun 2011 menyatakan bahwa peran ulasan daring dinilai cukup krusial. Oleh karena itu, kualitas informasi yang disampaikan dalam ulasan daring juga memiliki peranan yang penting khususnya dalam pembentukan perilaku maupun sikap konsumen.
Sebanyak 90%, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Overall di tahun 2022 menyatakan bahwa sebanyak 90% konsumen selalu membaca ulasan daring yang dinilai kredibel sebelum menentukan pembelian dan transaksi melalui lokal pasar daring. Kualitas informasi dari ulasan daring yang baik dinilai dapat membantu calon konsumen untuk merasionalisasi proses pengambilan keputusan dalam belanja daring dan menurunkan resiko bagi konsumen. Selanjutnya, ini adalah rumusan masalah yang ditemui peneliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama, dari sisi gap empiris. Untuk dari gap empiris, studi-studi sebelumnya berfokus dan dilakukan pada negara yang memiliki iklim ekosistem digital yang cenderung stabil dan pertumbuhan ekonomi digital yang cukup pesat. Sementara itu, studi yang sama yang meneliti niat pembelian konsumen dalam konteks lokal pasar daring jarang dilakukan pada negara yang memiliki iklim ekosistem digital yang masih dalam tahap pengembangan dan belum stabil seperti di Indonesia. Di sisi lain, studi lainnya hanya menggunakan situs lokal pasar daring yang hanya beroperasi di satu negara saja sebagai objek studi. Oleh karena itu, dalam studi ini akan menggunakan objek penelitian, yaitu aplikasi lokal pasar daring yang telah beroperasi dalam skala global, khususnya di wilayah Asia Tenggara, yang masih sedikit diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, dari sisi gap metodologi. Studi sebelumnya mengambil desain pengambilan data berbasis eksperimen, sehingga posibilitas bias dan bias subjektif dan human error dapat terjadi. Oleh karena itu, desain pengambilan data dalam studi ini akan mengambil data berbasis kuesioner untuk meminimalisir bias subjektif dan human error yang dapat terjadi. Studi lainnya juga hanya menggunakan objek penelitian bersifat fiktif sehingga tidak merepresentasikan kejadian yang terjadi di objek penelitian asli. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan objek penelitian bersifat nyata maupun asli sehingga merepresentasikan kejadian maupun hal yang terjadi di lapangan secara langsung. Dari sisi gap teoritis, penelitian-penelitian yang menggunakan teori SOR sebagai dasar teori ataupun payung teori untuk model penelitian mereka tidak melibatkan variabel mediasi ataupun moderasi dalam pengembangan model. Oleh karena itu, dalam studi ini akan melibatkan variabel moderasi untuk memberikan satu model yang komprehensif untuk melengkapi model pada penelitian-penelitian sebelumnya. Studi-studi sebelumnya yang juga menggunakan dasar atau payung teori SOR juga hanya mempertimbangkan satu variabel stimulus yang dapat mendorong niat beli konsumen. Oleh karena itu, dalam studi ini akan menggunakan dua variabel stimulus yang dapat mendorong niat beli konsumen. Selanjutnya, kontribusi teoritis dan praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama, kontribusi penelitian secara teoritis. Yang pertama, penelitian ini mampu mengisi kekosongan kesenjangan teoritis pada penelitian yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan studi dalam konteks teori SOR, teori prospek, dan niat pembelian konsumen dalam konteks belanja daring. Yang ketiga, penelitian ini mampu memberikan penjelasan secara komprehensif dan menjawab kebutuhan generalisasi dari studi-studi sebelumnya. Yang keempat, penelitian ini mampu memberikan penjelasan yang komprehensif akan pengaruh peran moderasi risiko terhadap hubungan antara kepercayaan konsumen dan niat pembelian konsumen. Selanjutnya, kontribusi penelitian secara praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan lokal pasar daring maupun perdagangan daring untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka sehingga nilai kontribusi transaksi belanja daring terhadap nilai ekonomi digital di Indonesia semakin besar secara bertahap. Yang kedua, hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan insight terbaru terhadap perusahaan lokal pasar daring maupun perdagangan daring untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat agar dapat meningkatkan niat beli konsumen untuk berbelanja daring mereka. Yang ketiga, hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan insight terbaru terhadap pemerintah untuk membentuk standar regulasi yang dapat meningkatkan transaksi digital khususnya dalam konteks belanja daring. Selanjutnya, ini adalah dua landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah teori SOR, yang kedua adalah teori prospek. Saya akan menjelaskan teori SOR terlebih dahulu. Teori SOR pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell di tahun 1974 dan dibangun berdasarkan teori psikologi lingkungan. Kemudian teori ini dikembangkan dan disempurnakan oleh Jacobi di tahun 2002.
Teori SOR ini telah digunakan secara ekstensif untuk menganalisis perilaku konsumen dalam konteks belanja daring. Kerangka teori SOR menyatakan bahwa stimulus aspek lingkungan di lingkungan konsumen dapat menginduksi proses evaluasi kognitif dan afektif di dalam benak internal individu atau yang dikenal dengan proses organisme. Atau hal ini kemudian mendorong individu atau konsumen untuk melakukan respon perilaku tertentu atau R atau respon. Teori SOR dalam studi ini akan digunakan sebagai teori yang menguji hubungan positif antar variabel independen dan dependen. Teori yang kedua yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori prospek. Teori prospek pertama kali diperkenalkan oleh Kahneman dan Tversky di tahun 1979. Teori ini mengilustrasikan prediksi pilihan seorang individu ketika dihadapkan pada pengambilan keputusan yang menimbulkan resiko tertentu. Teori ini menjelaskan bahwa seorang individu cenderung untuk mengalami situasi bias kognitif ketika dihadapkan pada pilihan yang cukup beresiko dan penuh dengan ketidakpastian. Penelitian ini akan menggunakan teori prospek untuk menguji efek variabel moderasi risiko terhadap hubungan antara kepercayaan dan niat pembelian konsumen. Selanjutnya, ini adalah pengembangan hipotesis di mana ada 8 hipotesis yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. 7 hipotesis digunakan untuk menguji hubungan positif antar variabel independen dan dependen, dan hipotesis terakhir hipotesis 8 digunakan untuk menguji efek variabel moderasi risiko terhadap hubungan antara kepercayaan dan niat pembelian konsumen. Selanjutnya, ini adalah model penelitian. Dalam penelitian ini, di mana kita bisa lihat studi ini dibangun berdasarkan teori SOR dan teori prospek. Model penelitian ini dibangun berdasarkan studi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu studi Zhu et al. Dan Patel et al. Di tahun 2020. Selanjutnya, strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian berbasis kuantitatif. Strategi penelitian dengan pendekatan kuantitatif digunakan karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali hipotesis dengan teori yang sudah ada sebelumnya atau bersifat konfirmatori. Yang kedua, pendekatan logika yang digunakan adalah pendekatan logika deduktif dikarenakan adanya kebutuhan dari studi sebelumnya untuk melakukan generalisasi dari hasil penelitian. Dan yang ketiga, studi kuantitatif dipandang dapat memberikan insight terbaru terhadap praktisi untuk mengambil keputusan penting dalam bisnis mereka dibandingkan dengan studi kualitatif. Selanjutnya, metode pengambilan sampel dan pengolahan data. Untuk teknik pengambilan sampel, studi ini akan menggunakan non-probability sampling dengan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Di sisi lain, ukuran sampel yang diharuskan adalah sebesar minimal 310 responden dengan menggunakan rule of thumb dari Hare et al., di mana jumlah item kuesioner dikalikan dengan 10. Sejak jumlah item kuesioner di dalam penelitian ini sebesar 31 item, oleh karena itu dikalikan dengan 10 sehingga jumlah minimal responden yang harus dicapai adalah sebesar 310 responden. Dan juga ada kriteria responden yang telah ditentukan peneliti untuk sampel dalam penelitian ini sebagai berikut. Selanjutnya, ini adalah merupakan definisi operasional variabel untuk setiap variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Yang pertama, kualitas antarmuka aplikasi belanja daring adalah penilaian konsumen akan sejauh mana fitur-fitur antarmuka aplikasi belanja daring yang tersedia mampu memfasilitasi proses transaksi secara efektif dan efisien. Ada 8 item pengukuran yang terbagi ke dalam 4 dimensi untuk mengukur variabel ini. Yang kedua, kualitas informasi dari ulasan daring adalah penilaian konsumen mengenai sejauh mana informasi yang tersirat dari ulasan daring dapat membantu mereka dalam melakukan keputusan pembelian secara daring. Ada 8 item pengukuran yang terbagi ke dalam 4 dimensi utama. Yang ketiga, kepercayaan konsumen adalah persepsi konsumen mengenai seberapa kuat keyakinan konsumen terhadap platform aplikasi belanja daring sebagai pihak yang menyediakan fitur antarmuka dan konsumen yang memberikan ulasan daring. Ada 3 item pengukuran. Untuk kenyamanan konsumen adalah persepsi konsumen mengenai sejauh mana aplikasi belanja daring memberikan rasa menghibur dan menyenangkan kepada konsumen ketika konsumen menggunakan aplikasi tersebut. Ada 3 item pengukuran. Selanjutnya, niat pembelian konsumen adalah penilaian konsumen mengenai seberapa kuat kesediaan konsumen untuk merencanakan pembelian
produk pada aplikasi belanja daring, ada 3 item pengukuran, dan yang terakhir untuk resiko belanja daring adalah persepsi konsumen mengenai sejauh mana ketidakpastian dan konsekuensi negatif yang dapat dialami oleh konsumen disebabkan keputusan yang diambil konsumen dalam melakukan aktivitas belanja daring. Ada 6 item pengukuran yang terbagi ke dalam 3 dimensi utama. Selanjutnya adalah item pengukuran. Di dalam penelitian ini, item-item pengukuran diadopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk kualitas antarmuka aplikasi belanja daring, item pengukuran diadopsi dari Alatwani dan Palvia di tahun 2002. Untuk kualitas informasi ulasan daring, item pengukuran diadopsi dari studi sebelumnya, dari studi Zhou et al. Di tahun 2020. Untuk kepercayaan konsumen, item pengukuran diadopsi dari studi Gavin et al. Di tahun 2003 dan Wolf dan Iabuchi di tahun 2001. Untuk kenyamanan konsumen, item-item pengukuran diadopsi dari studi Moon dan Kim di tahun 2001. Selanjutnya, untuk resiko belanja daring, item-item pengukuran diadopsi dari studi Kamalul Arifin et al. Di tahun 2018. Dan yang terakhir, untuk niat pembelian konsumen, item pengukuran diadopsi dari studi Dodds et al. Di tahun 1991. Seluruh item-item pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 1 hingga 7. Selanjutnya, ini adalah profil responden dari total 331 responden ataupun sampel di dalam penelitian ini. 70% dari responden merupakan wanita dan 29,9% merupakan pria. Di sisi lain, domisili rata-rata dari responden ini adalah tinggal di daerah Bandung, DKI Jakarta, dan Bekasi. Selanjutnya, untuk rentang usia, rata-rata responden berada di rentang usia di antara 17 hingga 25 tahun dan 26 hingga 34 tahun. Untuk pendidikan terakhir, rata-rata responden mengenyam pendidikan terakhir SMA atau sederajat dan juga S1. Untuk pendapatan, rata-rata responden memiliki pendapatan per bulan lebih dari 6,5 juta dan di antara rentang pendapatan per bulan adalah 5,5 juta hingga 6,5 juta per bulannya. Untuk pengeluaran, rata-rata responden memiliki pengeluaran per bulan lebih dari 5 juta dan di antara 2 juta hingga 3 juta per bulannya. Untuk rata-rata produk yang dibeli oleh responden merupakan produk perawatan kulit asal Korea Selatan, yaitu Innisfree. Untuk rata-rata pembelian dalam satu kali pembelian produk perawatan kulit, pengeluaran yang dikeluarkan adalah sebesar 250 hingga 500 ribu dan 500 ribu hingga 750 ribu. Rata-rata profesi yang dilakukan oleh responden adalah sebagian besar mahasiswa, pegawai manajerial, dan pegawai operasional. Rata-rata responden melakukan pembelian produk perawatan kulit melalui lokal pasar daring sebanyak 4 hingga 6 kali pembelian per tahun, dan rata-rata produk yang dibeli oleh konsumen adalah facial wash, sheet mask, dan serum. Selanjutnya, ini adalah untuk evaluasi model di dalam penelitian ini dilakukan 2 dikarenakan model penelitian ini akan dianalisis dengan SEM berbasis covariance, sehingga dibutuhkan 2 pengukuran evaluasi model, yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Untuk evaluasi model pengukuran dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap model pengukuran di dalam penelitian ini. Ada 2 proses uji validitas yang dilakukan. Yang pertama adalah validitas konten, dilakukan melalui analisis logika oleh para ahli, dalam hal ini adalah dosen pembimbing. Yang kedua adalah untuk validitas konstruk, dilakukan 2 uji validitas, di mana ada validitas konvergen dan validitas diskriminan. Suatu item pengukuran ataupun model pengukuran dikatakan valid secara konvergen apabila nilai AV dari setiap konstruk lebih dari 0,5 dan nilai loading factor untuk setiap item pengukuran adalah lebih dari 0,5. Untuk validitas diskriminan akan dinilai valid model pengukuran tersebut secara diskriminan apabila nilai akar kuadrat AV lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk laten. Sementara itu, yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas juga dilakukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas item-item pengukuran dalam penelitian dalam mengukur sebuah konstruk tertentu dari waktu ke waktu. Reliabilitas dinilai baik apabila nilai Cronbach alpha dan composite reliability itu lebih besar dari setiap konstruk itu lebih besar dari 0,7. Selanjutnya, ini adalah uji validitas konvergen dari sisi nilai AVE. Kita bisa lihat bahwa seluruh konstruk memenuhi
nilai standar yang telah ditetapkan yaitu 0,5 sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai AVE, nilai validitas konvergen dari nilai AVE untuk setiap konstruk itu dinilai valid secara konvergen dan validitas terpenuhi. Untuk validitas konvergen dari nilai loading factor bisa kita lihat di sini bahwa terdapat 30 item pengukuran yang memenuhi nilai validitas konvergen karena seluruh nilai loading factor dari sisi nilai loading factor 30 item ini memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu lebih besar dari 0,5. Sementara itu hanya ada satu nilai item pengukuran yang tidak memenuhi loading factor nilai standar loading factor atau lebih besar dari 0,5 yaitu satu item yang mengukur kepercayaan sehingga item tersebut di-exclude dari model pengukuran. Selanjutnya, dari nilai validitas diskriminan, kita bisa melihat bahwa dari nilai akar AV, seluruh nilai akar AVE itu lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh model pengukuran itu valid secara konvergen dari sisi nilai RVE dan sisi nilai loading factor dan juga valid secara diskriminan dari sisi nilai akar RVE. Selanjutnya, untuk nilai uji reliabilitas kita bisa melihat bahwa nilai kon baca alpha dan composite reliability dari seluruh konstruk dalam penelitian ini melebihi 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh model pengukuran dalam penelitian ini dinilai reliable. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa evaluasi model pengukuran item-item pengukuran dan konstruk pengukuran dalam penelitian ini dinilai valid secara konvergen dan diskriminan dan juga reliable. Selanjutnya, setelah melakukan evaluasi model pengukuran, dilakukan evaluasi model struktural untuk tahapan selanjutnya. Di mana untuk evaluasi model struktural, hal pertama yang diukur adalah koefisien determinasi atau adjusted R-square. Adjusted R-square menunjukkan nilai varian konstruk laten endogen yang dijelaskan oleh variabel eksogen dalam penelitian ini. Nilai atau koefisien determinasi atau adjusted R-square memiliki rentang nilai di antara 0 hingga 1. Di sisi lain, Chin et al. Di tahun 98 menyatakan bahwa nilai koefisien determinasi dikategorikan kuat jika lebih dari 0,67, marginal apabila lebih dari 0,33, dan lemah apabila lebih rendah dari 0,33. Berdasarkan nilai di atas, kita bisa tabel di atas kita bisa melihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh marginal untuk menjelaskan niat pembelian konsumen sebesar 53%, sedangkan 46,1% dari 46,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak berada pada penelitian ini. Di sisi lain, kepercayaan konsumen dan kenyamanan konsumen memiliki nilai variabel koefisien determinasi yang cukup marginal dan resiko memiliki nilai variabel koefisien determinasi yang lemah. Yang selanjutnya adalah goodness of fit. Untuk goodness of fit itu juga dilakukan untuk mengevaluasi model struktural. Kita bisa melihat bahwa seluruh hasil dari tes goodness of fit itu rata-rata adalah good fit dan marginal fit kecuali untuk nilai chi-square. Namun walaupun nilai chi-square ini tidak fit atau tidak memenuhi nilai kecocokan yang optimal, berdasarkan hasil kecocokan model di atas dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki kecocokan struktural yang cukup baik dan dapat menghasilkan tingkat prediksi yang diharapkan. Hal ini dikarenakan Hare et al. Menyatakan bahwa model disimpulkan layak apabila paling tidak salah satu kelompok indeks uji kelayakan model terpenuhi. Yang kedua, Hare et al. Dan Klein et al. Menyatakan bahwa nilai chi-square tidak dapat dijadikan satu-satunya parameter untuk menentukan kecocokan model. Bahkan Klein et al. Menyatakan bahwa chi-square itu merupakan parameter yang bersifat lack of fit, dikarenakan chi-square sendiri sensitif terhadap ukuran sampel. Ketika ukuran sampel dari sebuah studi itu memiliki nilai sampel lebih dari 200 sampel, maka nilai chi-square akan meningkat dan mengarah pada ketidakcocokan model struktural. Selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis. Untuk hasil pengujian hipotesis dinilai didukung apabila nilai CR
lebih dari 1,96 dan nilai p-value itu kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil di tabel di bawah ini, kita bisa melihat bahwa hanya satu hipotesis yang tidak didukung dalam penelitian ini, di mana hipotesis yang menyatakan bahwa resiko memoderasi hubungan antara kepercayaan dan niat pembelian konsumen, dan hipotesis tersebut ditolak karena nilai CR itu kurang dari 1,96 dan nilai p-value lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa resiko tidak memoderasi hubungan antara kepercayaan dan niat pembelian konsumen. Sementara itu, hipotesis lainnya dalam studi ini yang menguji hubungan positif antar variabel independen antar variabel itu didukung atau diterima. Selanjutnya, kesimpulan dalam studi ini, yang pertama adalah resiko tidak memoderasi hubungan antara kepercayaan dan niat pembelian konsumen. Hal ini dapat terjadi dikarenakan platform lokal pasar daring terus-menerus mengembangkan sistem lokal pasar daring mereka agar lebih terintegrasi untuk meminimasi resiko dari aktivitas belanja daring dan membuat konsumen lebih nyaman dan aman untuk melakukan aktivitas belanja daring. Yang kedua, penelitian ini merupakan satu-satunya penelitian yang secara bersamaan menerapkan teori SOR dan teori prospek dalam satu model penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi secara teoritis pada penerapan teori SOR dan teori prospek. Yang ketiga, kualitas antarmuka lokal pasar daring dan kualitas informasi dari ulasan daring sangat penting dalam mendorong sikap dan perilaku pelanggan yang positif terhadap aktivitas belanja daring pada lokal pasar daring. Yang keempat, platform lokal pasar daring yang beroperasi di Indonesia harus mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk mendorong niat beli pelanggan dengan membangun lingkungan belanja daring yang dapat mendorong terbentuknya kenyamanan dan kepercayaan konsumen, salah satunya dengan mengembangkan sistem antarmuka dan ulasan daring yang lebih baik dan terintegrasi dalam mengakomodasi aktivitas transaksi belanja daring. Yang kelima adalah platform lokal pasar daring diharapkan merancang dan mengembangkan kualitas antarmuka lokal pasar daring yang dapat memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kecepatan dalam transaksi belanja daring. Di sisi lain, perusahaan lokal pasar daring juga diharapkan dapat menyediakan ekosistem fitur ulasan daring yang dapat menyaring kualitas informasi dalam ulasan daring sehingga memudahkan calon konsumen untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam keputusan pembeli. Selanjutnya, dari sisi keterbatasan penelitian, ada keterbatasan penelitian dalam penelitian ini, di mana yang pertama, penelitian ini hanya berfokus untuk menganalisis niat pembelian konsumen dan tidak menganalisis perilaku aktual pembelian konsumen melalui aplikasi belanja daring. Yang kedua, penelitian ini hanya menguji niat pembelian konsumen pada satu aplikasi belanja daring dan satu jenis produk saja yang dijual melalui aplikasi belanja daring, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara lebih luas pada jenis aplikasi belanja daring yang lain dan jenis produk lainnya. Yang ketiga, penelitian ini hanya melibatkan variabel kualitas antarmuka aplikasi belanja daring dan kualitas informasi ulasan daring sebagai stimulus eksternal. Sementara itu, masih terdapat berbagai ataupun beberapa aspek faktor lain yang dapat diteliti dan menjadi stimulus eksternal yang dapat mendorong niat pembelian konsumen. Yang keempat, penelitian ini hanya melibatkan satu variabel moderasi, yakni resiko, sebagai variabel intervensi dalam penelitian sebelumnya. Sementara itu, variabel mediasi dan variabel moderasi lainnya selain resiko belum diteliti secara lebih lanjut pada penelitian ini. Yang kelima, penyebaran kuesioner untuk pengambilan sampel hanya dilakukan pada 2 wilayah pulau di Indonesia, yaitu Jawa dan Bali, sehingga tidak mencerminkan keseluruhan populasi konsumen yang menggunakan aplikasi belanja daring di Indonesia. Selanjutnya, saran penelitian selanjutnya, yang pertama, studi selanjutnya diharapkan menganalisis perilaku aktual pembelian konsumen dalam konteks platform aplikasi belanja daring. Karena perilaku konsumen merupakan suatu bentuk tindakan nyata, sehingga hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan tilikan terbaru dan memberikan implikasi praktis dalam membantu perusahaan aplikasi belanja daring untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, studi mendatang diharapkan dapat meneliti objek penelitian yang berbeda, yakni aplikasi belanja daring lainnya dengan jenis produk yang lebih tergeneralisasi. Yang ketiga, studi selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor atau aspek lain dari lingkungan aplikasi belanja daring yang dapat menjadi stimulus eksternal yang dapat memengaruhi nilai pembelian. Yang keempat, studi selanjutnya juga diharapkan untuk menambahkan variabel mediasi seperti kepuasan konsumen ataupun sikap konsumen terhadap aktivitas belanja daring sebagaimana yang telah disarankan pada studi-studi sebelumnya, sehingga dapat melengkapi model penelitian yang telah ada. Dan yang kelima, studi selanjutnya diharapkan untuk meneliti dengan sebaran responden yang lebih luas sehingga dapat memotret keseluruhan populasi pengguna ataupun konsumen aplikasi belanja daring. Sekian presentasi dari saya, mohon
Saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.